Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hindu Story Indonesia. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana sinopsis perpisahan antara Dewa Siwa dan juga Dewi Shakti. Berikut cerita selengkapnya. Cerita ini dimulai dari rencana Prajapati Daksa yang ingin memisahkan Dewa Siwa dan Dewi Shakti agar dia bisa balas dendam kepada Dewa Siwa. Prajapati Daksa menemui Dewi Shakti di Kailas. Ia berkata bahwa sebagai pemuja Dewi Shakti yang setia, ia ingin meminta anugerah agar Dewi Shakti bereinkarnasi menjadi putrinya. Dan Prajapati Daksa juga berkata bahwa dia tidak mau ada seseorang yang mengetahui ini, termasuk Dewa Siwa. Dewi Shakti pun sudah menduga hal ini akan terjadi. Walau merasa berat hati, Dewi Shakti terpaksa mewujudkan permohonan pemujanya dan lahir menjadi putri Daksa. Tetapi Dewi Shakti memberikan syarat bahwa ketika dia menjadi putrinya Daksa, jika saatnya Daksa menghina putrinya atau Dewi Shakti, pada saat itu juga Dewi Shakti akan meninggalkannya. Prajapati Daksa menyetujui syaratnya, dan ia juga berjanji hubungan antara ayah dan putri akan lebih besar dari hubungan yang lain. Dia juga berkata Dewi Shakti akan menjadi putri tersayangnya. Setelah itu Dewi Shakti pergi menemui Dewa Siwa dan menyampaikan bahwa dia harus pergi karena panggilan dari seorang pemuja. Dewa Siwa merasa kecewa mendengar hal itu. Ia pun berkata, "Anda tidak berpikir bahwa keberadaan saya karena Anda. Kaulah yang menjadikanku Siwa, aku bukan apa-apa tanpamu. Jika kamu meninggalkanku, aku akan serasa mati." Di sisi lain, Diti, yaitu ibu dari para iblis, sedang merayakan kemenangan bersama iblis yang lain karena telah berhasil merebut surga dari para dewa. Sedangkan di Kailas, Dewa Siwa memarahi Dewi Sati yang ingin pergi meninggalkannya. Dewa Siwa berkata, "Sebelum bertemu Anda, saya mengembara mencoba menemukan identitas saya. Sekarang setelah Anda pergi, saya akan kehilangan identitas saya lagi. Keberadaanku akan menjadi tidak berarti. Tapi ingat, jika Anda pergi, kamu tidak akan pergi sendiri. Kekuatanku juga akan hilang." Dewi Shakti berusaha menenangkan amarah Dewa Siwa. Dewi Shakti berkata bahwa mereka akan bersatu kembali. Dewa Siwa juga akan kembali mendapat kekuatannya. Dan Dewi Shakti pun akan kembali, lalu air mata Dewa Siwa menetes. Dewi Shakti menghadang air matanya dengan tangannya. Air mata itu seketika berubah menjadi rudra, dan Dewi Shakti akan membawa rudra itu bersamanya. Setelah Shakti pergi, semua dewa kehilangan kekuatannya. Di satu sisi, Siwa pelindung alam semesta telah berhenti peduli tentang apapun dan menjadi pertapa. Di sisi lain, Dewi yang menciptakan alam semesta sudah lahir menjadi putri dari Daksa dan bahkan tidak akan ingat menjadi seorang dewi. Setelah Dewi Shakti lahir, Daksha memberikannya nama, yaitu Sati, karena putrinya adalah wujud dari seorang dewi. Selama beberapa tahun, pertempuran antara para dewa dan iblis terus berlanjut, dan akhirnya hari itu tiba ketika iblis memperoleh kemenangan atas surga. Semua iblis menyambut kedatangan Diti. Diti menyuruh para dewa berbaring di tanah dan Diti berjalan di atas mereka. Itu merupakan suatu penghinaan luar biasa bagi para dewa. Di sisi lain, Narayan berusaha meyakinkan Dewa Siwa untuk bangkit dan menggunakan trisulanya untuk menghancurkan iblis. Tetapi Dewa Siwa malah semakin tidak peduli karena ia masih merasa kehilangan kekuatan terbesarnya, yaitu Dewi Shakti. Karena faktor terbesar kekalahan para dewa adalah berpisahnya antara Dewa Siwa dan juga Dewi Shakti. Tetapi Narayan beserta para dewa berusaha menyatukan mereka kembali. Di sisi lain, Diti berusaha membuat Daksha agar selalu memastikan Sati tidak mengetahui apapun tentang Dewa Siwa.
Oleh karena itu, agar Dewa Siwa dan Shakti tidak bisa bersatu lagi, ia lalu merencanakan pernikahan Sati secepat mungkin. Di sisi lain, Dewa Wisnu datang ke Kailas dan menghampiri pohon palas yang ditanam oleh Dewa Siwa dan Dewi Shakti. Ia meminta petunjuk keberadaan Dewi Shakti sekarang. Pohon itu pun menjatuhkan bunganya di tangan Narayan dan memberi petunjuk bahwa Dewi Shakti berada di istana Daksha. Dewa Wisnu dan Dewa Indra lalu menyamar menjadi Brahmana dan pergi ke istana Daksha. Di sisi lain, para iblis akan merebut alam Brahma. Mereka menyerang Brahma Loka, lalu iblis itu memberikan pilihan pada Dewa Brahma. Berikan alam Brahma dan menyerahkan diri atau menyaksikan akhir dari para dewa. Tidak berpikir panjang, Dewa Brahma langsung siap untuk menyerahkan alam Brahmanya pada para iblis. Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa melawan para iblis. Di sisi lain, di istana Daksha sedang diadakan pertunjukan tari. Yang menari adalah Sati, yaitu reinkarnasi dari Dewi Shakti. Dewa Wisnu dan Dewa Indra pun ada di sana menyamar sebagai Brahmana dan menyaksikan pertunjukan itu. Setelah tariannya selesai, Daksha ayahnya beserta semua orang yang hadir di sana memuji Sati yang ahli dalam segala hal. Dan pada hari itu juga di depan semua orang, Daksha mengumumkan pernikahan putrinya Sati. Sati pun sangat terkejut mendengar hal itu. Selain itu, Narayan dan Dewa Indra juga terkejut mendengarkan hal itu. Sati lalu meminta ayahnya agar ia memberikannya waktu padanya untuk berpikir terlebih dahulu. Dan inilah kesempatan Dewa Indra dan Narayan untuk membimbing Sati menuju Dewa Siwa agar mereka bisa bersatu kembali.